hingga Merauke. Nusantara begitu mempesona, gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asri menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang memancarkan keindahan alami. Indonesia tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Dalam keberagaman kita bersatu, menghormati satu sama lain. Indonesia rumah bagi semua, mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Candi-candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung di SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Six Fams. Waduh, pagi Senin ini kok ada yang beda ya. Untuk edisi kali ini hari Senin, tepatnya di 9 Februari 2026, Ayu Gusman kembali bersamai kamu semuanya. Dan ya, kenapa pagi banget? Kenapa ya? Karena ada sesuatu dan juga lain hal. Jadi terpaksa talkshow ruang kita, ruangnya para juara kita, awali lebih pagi ya. Dari jam 9 sampai dengan selesai, nanti kita bersama dengan salah satu narasumber kita. Ya emang cuma sendiri sih dia ya. Spesial banget hari ini. Dan narasumber kita kali ini bukan cuma bisa menaklukkan hati wanita ya, tapi juga hati hewan, terutama kuda. Oh bukan lagi ya. Baik, kita bersama di talkshow ruang kita, ruangnya para juara ya Six Fams. Dan untuk edisi kali ini kita bersama dengan, coba saya lihat contekannya, bersama dengan juara 2 kejuaraan nasional berkuda bergu dan juara 2 perseorangan U21 ya. Ada Ali Azmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Pagi Ali. Ali atau Azmi dipanggil biasanya? Panggil Ali aja. Ali aja ya. Oke. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuman agak deg-degan ya Bu. Iya, pertama kali banget ini. Iya nggak apa-apa, santai aja. Oke, ini Ali tingkat nasional boleh ya, tapi untuk kali pertama dianya untuk siaran tuh kali pertama banget katanya ya. Ibu, saya nggak tahu mau ngomong apa Bu, saya deg-degan dan lain sebagainya. Padahal ini atlet tingkat nasional loh, bukan lagi ya. Oke, seperti di awalnya sudah saya sampaikan tadi, kamu tidak hanya bisa menaklukkan hati wanita ya. Tapi juga hati kuda ini ya, kuda kesayangan atau gimana nanti ceritanya kita bakalan panjang lebar ngobrol sama beliau ini. Silakan untuk Six Fams yang pengen tanya-tanya, para fansnya Ali ya, boleh banget silakan di DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang atau story IG yang sudah kita sudah kita gadang-gadang dari kemarin begitu kan ya. Silakan saja untuk diisi dia mau nanya apaan ya. Yang berhubungan dengan menaklukkan hati hewan, tapi ya bukan kamu, bukan ya. Beda ya.
Oke, Six Fams. Gimana nih perasaannya Ali? Ali, ini kali keberapa sih kamu menjuarai kejuaraan nasional terutama ya untuk berkuda ini? Oke, dari selama saya berkuda nih, ini benar-benar baru pertama kali saya juara. Oh, kali pertama ini, tapi tingkat nasional ya? Ya, Wow, keren. Kali pertama tingkat nasional. Oh, jadi selama ini kamu ikut apa? selama ini jujur ya, bersama saya berkuda tuh kan dari SMP nih. Ikut berkuda tuh dari SMP, oke. Itu kan cuma dasar-dasar aja gitu. Seminggu pun cuma sekali. Jadi awal-awal tuh bener-bener sama sekali gak tertarik untuk ikut lomba sama sekali. Oh, memang selama dari SMP sampai dengan baru yang kemarin itu nggak pernah minat atau tertarik untuk ikutan Iya, lomba? Betul, karena Oke. rasanya tuh kayak orang nih lebih hebat, ngapain coba gitu. Ya, jelek banget sih. Waduh, pemikirannya ya. Padahal sekalinya dia ikutan lomba, juaranya udah tingkat nasional loh langsung. Itu berarti kan kamu sudah suhu dong harusnya. Suhu di atas suhu. Kamunya aja yang merendah Ali ya kan. Karena dari SMP padahal dia tuh sudah ikutan berkuda. Tapi nggak usah lah ikut event, ngapain, banyak yang bagus. Hal-hal negatif itulah yang ada di kepalanya sampai akhirnya kok bisa kamu memutuskan untuk ikut lomba ini. Nah, itu diawali dari tahun kemarin, benar-benar tahun kemarin itu saya ini udah mulai oke, coba-coba deh. Nah, mumpung tempat berkuda saya, Coba-coba ya berawalnya ya. betul. Oke. Nah, Mumpung tempat berkudanya? ini nyediain lomba internal Lomba gitu. itu, oke. Nah, Berawal dari lomba internal nih. berawal dari lomba Oke, internal dulu. ha. Sebenarnya saya tuh agak malas berkuda, jujur aja, mohon maaf ya, agak malas berkuda. Tapi saya Ternyata ya, fanpage-nya ternyata ketahuan ya. Tapi ya saya enjoy aja gitu. Jadi hadapin aja gitu. Oke. Malasnya tuh naik awalnya, cuman kalau udah naik, udah main, udah selesai Santai, enak gitu. banget ya. Karena itu kan juga olahraga gitu. Nah, balik ke yang lomba internal tadi itu, dia tuh kan ada tinggi rintangannya nih. Nah, karena saya tuh masih meremehkan diri saya nih, saya milih yang agak pendek lah. Pendek aja deh kalau gitu nggak ya. salah tuh 70 atau 90, pokoknya saya ikut kedua lah gitu tingginya. Oke. Nah, saya tuh pas saat latihan itu sebenarnya masih ngeri-ngeri juga ngeliat tinggi segitu tuh. Nah, Pada saat latihan aja masih ngeri-ngeri ngeliat Masih tinggi segitu. ngeri-ngeri, Dari betul. SMP loh kamu? Iya. Karena kelas 12 loh. nggak sebelah, betul. Oke, masih ngeri juga. Oke, terus? Masih ngeri-ngeri. Dan oke, saya ikutlah lomba itu. Nah, latihan biasa dengan lomba itu benar-benar beda. Kalau latihan nih satu lapangan gede nih, rintangan cuma satu. Yes. Kalau lomba satu lapangan gede tuh rintangan Rintangannya? ada 10. Walah, berarti baru jalan udah ada rintangan pertama ya, Betul. rintangan lagi. Oh, terus gimana? Nah. Gimana kamu? Nah, saya awalnya kaget dong, sedikit ngeri sedap ya. Tapi ya sudah, dihadapin aja. Nah, singkat cerita saya tuh nggak menang nih ya kan, karena saya ngejatuhin Waktu rintangan. internal nggak menang, nggak oke. karena ngejatuhin rintangan. Karena kalau di berkuda itu tuh ada dua nih, optimum sama speed. Nah, untuk lomba yang saya ikuti itu internal tuh optimum. Optimum Jadi, itu nggak boleh jatuh intinya, atau gimana? semua tipe nggak boleh jatuh. Oke. Tapi untuk optimum yang dikejar itu adalah mendekati sebuah waktu. Oh, mendekati waktu yang dituju berapa menit gitu contohnya ya, atau berapa? menit, berarti kalau saya detiknya 59 misalkan dibanding yang lain saya menang. Menang. Oh, asal jangan lewat. Asal dari jangan lewat, satu. jangan kurang jauh banget gitu. Jauh banget. Oh, jauh banget juga nggak boleh. Jadi Ya, mendekatinya tuh sedikit aja berarti ya dari yang Tapi dari semua itu, yang paling penting harus clear dulu, nggak boleh jatuh. Oke. Kalau jatuh ya nggak, anggapannya ya paling terakhir lah gitu. Oh, tetap paling terakhir ya. Kalau jatuh ulang lagi bisa tapi. Kalau jatuh harus lanjut. Oh, lanjut ya tetap ya. Harus lanjut. Nggak boleh berhenti di situ Nggak ya. boleh berhenti. Oke. Oh, wow, tapi paling belakang jadi jatuhnya ya. Ya, nah, Iya. itu saya kalah, cuman saya ngerasa gampang nih. Bener, gampang, nggak salah satu gampang. Wah, gampang, mudah banget. Terus dia mau ikut gak lomba ini ke di mana ya? Di Jawa lah pokoknya gitu. Kemarin itu ya? Diajak, Oke. yaudah gas gitu. Nah, ikut. Tuh kan, dia gara-gara coba sekali, dia langsung kayak pesimis sama dirinya sendiri. Sekalinya udah nyoba, gampang ternyata gitu kan ya. Terus akhirnya kamu mencoba yang tingkat nasional langsung. Iya. Ya ternyata kan bener kan, gampang kan. Kamunya aja yang susah untuk menguasai egonya kamu yang bilang udahlah nggak usah, susah. Ya karena kamu berpikir pada saat latihan aja rintangannya 70 bro. 70 cm. 70 cm aja 70 cm aja cuma satu. takut itu. Rasanya takut ya. Ketika lomba yang internal ada 10 rintangannya, dia kalah
Tapi padahal bisa sebenarnya ya. Bisa. Cuman dasar memang udah nggak yakin aja mungkin ya, sehingga Iya. membuat kamu akhirnya kalah gitu ya. Jadi intinya kalau yang namanya berkuda tetap nggak boleh jatuh ya. Ya nggak boleh jatuh. Meskipun ada dua tadi apa aja? Satu Optimum sama speed. sama speed. Kalau speed. Ya, oke, jadi dua-duanya sama-sama tidak boleh jatuh, itu larangannya ya. Kalau jatuh harus tetap lanjut gitu kan. Nah, tapi kalau yang diikuti dia kemarin yang di internal itu Optimum itu harus mendekati menit yang ditentukan. Tapi jangan terlalu jauh, jangan lebih apalagi. Jangan lebih apalagi. Oke. Betul sekali. Wow, dan kalau speed gimana? Kalau speed cepet-cepetan. Oh, siapa yang paling cepat kalau Siapa speed? paling cepat? Oh, dialah yang menang Dan ya. nggak boleh Oke. jatuh juga di Tetap nggak tangannya. boleh jatuh. Oke. Nah, waktu yang kamu ikutin ini kemarin kejuaraan nasional berkuda dan juga perorangan ini apa yang kamu ikutin kemarin? Optimus atau? Tipenya cuma ada Optimum? satu. Speed itu Oh, aja. speed doang. Oke, berarti cepet-cepetan dong itu. Cepet-cepetan. Gimana rasanya gimana? Rasanya ya, sebenarnya Beradu sama yang lain. Berapa peserta ketika kita barengan sama kamu di situ? total semua orang. Mm-mm. Saya sebenarnya nggak tahu ngitung, tapi saya bisa kira-kira mungkin perkirakan. sekitar 30 lah. 30 peserta. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Keren ya ampun, seluruh Indonesia secara nasional ya. Oke, gimana menurut kamu adrenalinnya seperti apa ketika di tingkat nasional ini? Benar-benar beda banget. Benar-benar berbeda ya. Benar-benar berbeda. Iya, dari yang internal gitu yang sempet kayak underestimate gitu ya, mikir kayak susah nggak bisa orang satu rintangan aja latihan gue nggak bisa, apalagi 10 rintangan. Itu. Di nasional berapa rintangannya itu? Nggak terhitung untungnya sama 10 untungnya sama 10, tinggal speednya aja ya, siapa yang lebih cepat ya. Aja. Oke. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalahnya, dan alhamdulillah kamu ternyata cepat ya. Lumayan cepat. Oke, nah ini kan bergu. Kalau bergu tuh kayak gimana sistemnya? Nah, kalau beregu itu sama-sama juga main speed dan tidak boleh jatuh. Itu nanti 3 orang, satu regu 3 orang. Itu ntar bakal Kayak estafet ya? Enggak. Enggak. Benar-benar total, jadi perorangan gitu. Jadi ntar bakalan ya yang paling sedikit jatuh dan yang paling cepat gitu. Ntar bakal dibandingin sama geregu yang lain. Geregu yang lain. Oh, jadi tetap gantian, bukan estafet ya? Maksudnya itu habis dari kamu udah selesai nih di rintangan yang terakhir, terus habis itu langsung dilanjut yang lain enggak ya? Enggak ya. Oke, bukan seperti itu sistemnya ya. Tetap tiga-tiganya tampil seperti biasa. Tapi tetap dilihat dari semua keseluruhannya speednya siapa yang paling cepat. Dan kalian kemarin juara 2-nya. Betul, juara 2-nya. Oke, dan ketika perseorangan juga kamu juara 2 kan? Betul, saya juga juara 2. Keren. Itu kamu mengalahkan siapa waktu itu? Yang juara 1 siapa sih? Dari mana sih? Dia lupa dong. Tahu. Dari jauh, dari daerah Jawa atau Sulawesi atau Sumatera kemarin tuh? Kamu nggak ingat, seriusan kamu nggak ingat? Saya kalau tidak salah Sulawesi yang benar. Sulawesi ya. Sulawesi. Ya. Iya. Oke. Sulawesi, nantikan Ali selanjutnya. Aduh, akan mengalahkan kamu dari Sumatera ini. Palembang punya, SMA 6 punya ini. Iya. Keren Ali. Oke, asik ya ngobrolnya ya, ngomongin soal kuda, ngomongin soal kejuaraan yang dia ikuti. Nanti kita juga bakalan cari tahu lebih banyak lagi dan bakal bacain semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. So jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi saat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Kala petang datang menjelang, bisalah melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku membahu, lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh,
kenangan dalam hati. Kala petang datang menjelang, kisahlah melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, minum aku berperahu, lepas dalam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, pilu hatiku, ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa haru, ingat kenangan dengan umatku. Umat dah kate lagi, tinggal kenangan dalam hati. Masa lalu takkan kembali, kenangan tak terulang lagi, ku simpan di dalam hati. Cerita lama sampai di sini, ku simpan di dalam hati. Cerita lama sampai di sini. Di tepian Losi berdiri megah kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Balik lagi di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Masih bareng Ali Azmi ya, sang atlet berkuda kita. Dadanya ke situ dong. Oh ya. Nah. Oke deh, tadi kita asik banget ngobrol-ngobrol sama Ali ya. Ternyata
bagaimana cara bonding dengan kuda, ya siapa nama kuda dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang banyak ini akan kita jawab semuanya ya Ali ya. Iya, biar nggak penasaran mereka nya. Kok bisa sih? Karena memang menarik sih ya, untuk berkuda ini menarik sekali. Nggak segampang itu. Kalau kata Agimar itu tak segampang itu kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita langsung ke netizen aja ya. Kak, kenapa tertarik dengan berkuda? Kenapa tertarik dengan berkuda? Nah, kan banyak tuh yang lain aja gitu loh, olahraga yang lain. Kenapa harus berkuda? Kenapa tertarik? Kalau mau dibilang tertarik sih, kalau awal-awal kayaknya enggak deh. Awalnya justru malah enggak. Kamu SMP tuh ikut tuh atas dasar apa? Atas dasar kemauan sendiri atau tuntutan orang tua ini? 50-50. Oh, 50-50. Oke. Sebelum berkuda tuh kan saya bersepeda tuh. Itu kan masih zaman-zamannya baru selesai Covid itu, awal-awal banget lah. Nah, saya tuh awal-awalnya belum dibolehkan sepeda jauh-jauh jalan-jalan gitu. Jadinya itu di Jakabaring dulu. Nah, Jakabaring itu ada tempat berkuda. Nah, mumpung ibu saya tuh udah latihan di sana, cuman kayak berapa setahunan mungkin, diajak lah gitu. Bilangnya itu sekarang olahraga. Karena saya dulu beneran gak olahraga nih, jadi ya udah ambil aja nih olahraga gitu. Oh, jadi cuman karena kebetulan ibu emang udah pernah berkuda, jadi ya udah deh coba aja dulu gitu lah ya, bisa dibilang ya. Iya. Ya udah deh, karena emang udah lama gak olahraga, so what gitu loh gitu kan ya. Oke, kalau tadi pertanyaannya kenapa tertarik dengan berkuda? Sebenarnya kalau dibilang tertarik nggak tertarik amat katanya. Untuk awal cuma karena diajak sama mamanya ya, sama orang tua sama ibu ya. Akhirnya kamu tertariknya kapan? Mulai tertarik? Ternyata asik ya gitu loh maksudnya. Mulai tertariknya tuh berapa ya? Mungkin 6 atau berapa bulan lah setelah berkuda. Setelah berkuda itu. Ada serunya gitu, larinya gitu. Oke. Seru. Itu ternyata olahraga juga loh berkuda ya. Betul. Iya. Capek banget. Capek ya? Karena mungkin mengendarai si kudanya itu kan, apa sih namanya tuh, mengontrol si kudanya juga kan, sambil berjalan. Oh iya sih, ya juga capek weh. Meskipun kita mikirnya kayak, kan lu kan di atas kudanya, hei, ini yang mengendalikan meskipun di atas kudanya. Kan kudanya yang jalan, kudanya yang lari gitu kan, bukan kita gitu kan. Mungkin orang berpikirnya begitu. Nah, sebagai atlet coba jelaskan. Orang yang berpikirnya gitu tuh. Berkuda itu hitungan kardio nih. Mungkin kardio ya. Kardio. Kalau sama saya berkuda mungkin yang bikin capek itu adalah pertama, kuda itu kan ketika jalan, lari dan lain-lain itu dia tuh bakal kayak naik turun gitu badannya. Jadi kita harus ngikutin jongkoknya naik turun. Oh gitu juga ya. Kalau badan kita ikut juga. Badan kita ikut juga, semuanya gerak. Dari ujung kaki sampai sinilah gitu ya. Iya, nggak sembarangan, hei. Jangan berpikir kalau orang-orang yang atlet berkuda itu tuh, ala yang orang-orang naikin kuda doang, kudanya yang berjalan. Hei, jangan sebelah mata. Betul. Ternyata si kudanya naik turun juga ya, kita juga sama ikutan gitu kan. Oke. Karena kalau kita diem aja nih, ya kita bakal terpantul-pantul, jatuh paling justru jeleknya malah. jatuh. Oke, dapat ilmu kan. Jadi buat kamu yang sempat underestimate sama orang-orang yang suka berkuda, yang mikirnya kayak dari mana olahraganya, kan itu kan dibawa sama si kuda, hei. Udah dijelasin ya, ini sama atlet nasional loh ya, bukan kaleng-kaleng loh ya. Perlu dilihatin kayaknya medalinya. Jangan. Jadi ini atlet nasional yang sudah bilang bahwa ternyata ya itu benar-benar kardio gitu loh. Jadi ya ketika kudanya bergerak, mau itu jalan, mau itu lari atau bergerak kayak manapun, diikutin gerakannya gitu loh. Jadi dari kaki kan mengontrol juga ya. Kayak ngerem ya istilahnya itu kan. Oh bukan, kalau jadi apa dong? Kalau untuk kaki itu kita terus kayak nendang gitu. Nendang ke perut kudanya. Biar dia tetap jalan, tetap lari gitu. Itu tuh kayak sebagai tanda untuk dia ya gitu. Tanda untuk dia. Aba-aba untuk dia. Oke, nah tuh dari kaki sampai dengan atas ya, sampai dengan bahu itu semuanya main, guys. Jadi jangan kalian berpikir bahwa cuma biasa doang gitu. Nggak sopan kalian ya. Karena mungkin pikirnya gini, ya kan kudanya yang berjalan. Iya, memang kita di atas tuh kayak nyantai gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Udah dijelaskan ya. Oke, nah kalau tadi sejak kapan tertarik, ini pertanyaan selanjutnya, kesulitan pada saat pendekatan sama kuda tuh apa Kak? Kesulitan pada saat pendekatan kuda ya. Saya ambil dari pas saya sebelum lomba itu aja ya. Oke, jadi sebelum lomba itu kan ada latihan 2 minggu tuh. Selain latihan, udah pasti ada bondingnya juga karena kudanya itu bukan kuda dari stable. Kesulitannya tuh tergantung kuda sih, tapi untuk kuda saya sendiri dia tuh awal-awal takut sama orang.
Takut. Justru malahan. Kuda yang kamu pakai satu itu doang atau gimana sih? Atau gonta ganti itu? Nah, biasanya nih, saya tuh udah pernah nanya gitu, orang-orang terdahulu nih yang minjem kuda di sini tuh awal-awal tuh berapa kali nyoba, tergantung orangnya. Dan kebetulan saya cuma sekali udah langsung klop. Langsung klop aja sama si kuda. Itu yang ada di foto itu ya? Ada di Itu foto. kodenya ya. Oh, jadi ternyata susah-susah gampang ya. Kemarin sempat kita ngundang juga atlet berkuda dan juga panahan, katanya susah loh untuk bonding sama kuda gitu, nggak segampang itu. Tapi sekalinya dapat yang gampang ya gampang gitu loh. Dan alhamdulillahnya Ali dapat yang gampang, satu kuda aja. Dia tidak berpindah ke lain hati. Wah, asik nggak tuh? Bener-bener ya, nggak cuma menaklukkan hati wanita tapi kuda juga ya. By the way, nama kudanya siapa pasti? Nama kudanya Starcis. Cewek. Cewek. Cowok. Cewek. Cewek. Cuco. Starcis, hai, kamu masih ingat Ali ya? Pastinya ya. Jadi si Starcis ini kuda betina yang langsung bisa akrab, langsung bisa bonding sama Ali ya. Berapa lama kamu bondingnya ketika itu? Cuman 2 minggu. 2 minggu udah langsung gitu. Kalau dibilang 2 minggu sih, saya kayaknya bohong deh. Lebih ke 10 harian deh, 10 Oh, harian. sekitar 10 hari. Oke. Seminggu benar-benar latihan. Dan tuh saya tuh di Bandung. Habis itu saya pindah ke lomba yang benar di mana lagi ya? Lombanya. Tapi daerah Jawa kan? Iya daerah Jawa pokoknya gitu. Nah, cuman Dan kalau nggak salah tadi di off air kita ngomongin apa ya, militer ya? Ya, kuda Tempatnya militer. ya, kudanya kuda militer loh. Iya. Oke. Kuda militer. Kuda militer, terus dia berarti manut kudanya. Manut maksudnya itu nurut sama kamunya. Nurut ya. Nurut, dan tadi dalam waktu cuma 10 hari akhirnya mereka bisa akrab, mereka bisa deket gitu ya. Gimana kudanya? Apa karena memang dia dilatih militer juga sama kayak manusia yang ada di sana ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya kan? Tapi kalau misalkan saya nggak bonding juga kayaknya nggak bakal sedekat itu. Tetap ya, tetap harus ada bonding. Tetap ada ya. usahanya nih. Iya guys, ya namanya mendekati seseorang juga pasti harus ada usaha ya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi kan, nggak bisa ya. Jadi semuanya harus ada usaha, harus ada pendekatan dulu, bonding dulu ya. Betul. Iya, meskipun tadi dia dilatih secara militer, mungkin dia disiplin, patuh, bisa dibilang gitulah ya. Namanya kan dilatih secara militer si Starcis tadi namanya. Si Starcis ini, tapi ternyata butuh juga tetap pendekatan sama Ali gitu ya. Dan selama 10 hari itu apa saja yang kamu lakukan untuk bisa bonding sama si Starcis? Jadi selain kita latihan-latihan aja sekitar berapa ya? Mungkin sejaman atau lebih kurang sejam. Kita tuh benar-benar kita turun dari kudanya, kita jalan-jalan gitu, jalan-jalan sama kudanya jalan-jalannya, gitu. Itu untuk jalan-jalannya ya. Ada 1 hari kami nggak latihan, masih di sana ya, benar nggak latihan, cuman jalannya di padang rumput gitu. Dia makan, kami nemenin, pegangin aja gitu. Oke. Itu karena termasuk bonding. Oh, itu termasuk bonding juga. Dan kalau misalkan setelah latihan atau sebelum latihan mungkin, tapi biasanya saya setelah latihan ya, kita kasih snack kesukaan mereka yaitu wortel. Hampir setiap hari saya ngasih gituan. Jadi ya dia nyantai gitu. Jatuhnya kayak nyogok ya. Kalau mau ngelamar aja ngasih martabak. Bukan lagi ngasih martabak sama calon mertua ya, bukan Iya. lagi. Lah ini kan ke istilahnya ke yang dituju kan, bukan cuman ke orang tua, tapi ini ke yang dituju. Masa iya nggak nyogok sih, pasti dong. Apa sih yang disuka sama Starcis, itulah yang diberikan. Iya. Asik. Sama Ali ya. Berikut juga dengan menemani dia jalan-jalan, ya kan, makan rumput dan lain sebagainya. Oh, seperti itu ternyata bondingnya guys. Udah tahu ya, cara untuk mendekati kuda itu seperti itu ya. Cara untuk mendekati kamu beda ya kan? Oke. Jadi ini yang nanya nama kudanya siapa, Starcis. Starcis ini udah berpengalaman berapa kali dia? Mungkin udah sering kali lomba ya. Oh iya, ngomong soal Starcis, saya sebenarnya kurang tahu dalam soalnya, tapi pernah dikasih tahu bahwa dia tuh udah pernah menang lomba gitu. Malahan hampir mau dibawa untuk ikut lomba di Thailand. Oh, internasional. Oke. Tapi nggak jadi karena katanya ridernya udah ada kuda lain, jadi ya Nggak balikan jadi ya. lagi. Sudahlah, nggak apa-apa ya. Starcis ketemu sama Ali akhirnya kan ya. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya, mulai belajar berkuda dari kapan? Dari SMP tadi ya. Dan awalnya mulai dari mana? Mulai dari disuruh oleh ibu ya. Udah dibilang tadi ya. Karena ibunya udah pernah berkuda dan dia mikir, oh iya ya, nggak ada olahraga juga, nggak ada salahnya dicoba gitu ya. Berapa lama kemarin akhirnya suka? Berapa bulan ya? Berapa bulan akhirnya baru dia asik juga nih ternyata berkuda gitu guys ya. Oke. Susah nggak sih menyeimbangkan diri dengan kuda? Butuh berapa lama buat terbiasanya sama kuda? Terbiasa sama kuda ya. Beda ya. Kalau
kalau misalkan kita ambil contoh kasus dari sebelum lomba itu, ya berarti 2 minggu udah klop gitu. Udah klop, ya. Udah klop. Tapi kalau misalkan kayak latihan biasa saya yang seminggu cuma sekali, lama sih. Lama dong, seminggu sekali secara ya. Kalau setiap hari mah beda cerita kan, ketemu terus kan. Ini seminggu cuma sekali, ya lama dong prosesnya ya. Betul. Susah nggak sih menyeimbangkan diri dengan kuda tadi katanya? Menyimbangkan tuh yang kayak mana nih? Di atas Pada kuda? saat di atas kuda kayaknya. Menyimbangkan ya, lumayan susah kalau kaki kalian nggak bisa diem. Oke, mana tahu kan ada kan yang suka gerak-gerak terus ya. Iya. Jadi susah dong menyeimbangkannya. Oh, jadi tergantung pada kaki ya, pijakan kaki kita. Kakinya gitu. harus kuat ngecengkamnya gitu. Oke, kakinya memang harus kuat. Mm. Oke, jadi kalau ngomongin soal gimana susah untuk menyeimbangkan diri dengan kuda, lumayan susah, tergantung kakinya, kekuatan kaki ya. Ngomong-ngomong soal menyeimbangkan nih. Hah? Cerita sedikit boleh kan? Oh, boleh dong. Banyak juga nggak apa-apa habis subuh yuk. Boleh. Saat lomba kemarin gitu ya, saya kan nggak terlalu pamerinnya, jadi mungkin gak semua orang tahu, cuma orang tua saya aja yang tahu. Pokoknya pas saya lomba yang perorangan kemarin itu saya jatuh gitu. Saya jatuh. Nah itu alasannya karena saya nggak cengkram kaki saya kuat, jadinya kaki saya lepas dari pijakannya Pijakan gitu. itu, oke. Nah sebenarnya itu saya tuh udah pasrah ya. Ini loh yang juara berapa nih? Nah yang 90 ini bisa aja nggak dapet ini. Soalnya 10 rintangan nih, di rintangan 5 saya udah jatuh satu rintangannya. Oke, saya masih lanjut, tapi kaki saya lepas satu. Nah, itu nggak bisa dikembalikan ya kakinya ya? Susah banget karena kan sambil bergerak kan ya, lari gitu. lari, iya benar-benar. Nah, dan saya tadi kayak belum kasih tahu. Kalau kuda mau lompat itu kita tuh biasanya ngitung dulu dalam hati 3 2 1 lompat. Biar kita bisa nyimbangin sama irama kudanya. Nah, sebelum lompat kita harus jongkok biar kita nggak tempel ke depan. Iya benar. Nah, kalau kaki saya kayak lepas, ngerem mendadak gitu ya. Jadi itu kita harus jongkok kalau itu bedanya ya. Jongkok itu supaya bisa biar pas kudanya lompat iya, belakangnya kita kedorong. Jadi nggak mental. Iya, Nah, itu pas saya lepas saya jadi agak ngeri gimana gitu, Iya hampir dong. jatuh. Oh ya, saya belum ngasih tahu juga lagi. Apa tuh? Di lomba berkuda kalau jatuh eliminasi. Oh, kalau sudah jatuh eliminasi. Jatuh Terus eliminasi. kamu gimana yang tadi? Nah, itu Kan beda. kita kelima tuh, Itu ha? bedanya. Nah, kita pakai yang 5 tadi itu udah jatuh satu kakinya. Saya masih coba tadi saya coba jongkok. Oke, bisa. Di yang rintangan ke-9 ke-10 udah mau yang terakhir kaki saya lepas dua-duanya. Wah, udah pasrah. Aduh. Gimana tuh mau jongkoknya gitu? Iya, gimana tuh? Nah, ya udah saya berharap kepada kuda saya, kuda terbaik ini. Tolong dong Starcis. Berharap soalnya kalau kita misalkan kita nggak jongkok nih, kuda tuh mikirnya, wah, waktunya berhenti nih gitu. Mindsetnya mau berhenti. Oh, seperti itu ya. Padahal Kuda tuh udah tahu kalau itu mau berhenti kalau Padahal nggak jongkok. mau lompat tuh harus lari dong, harus kenceng. Jadi gimana? Nah, saya berharap saya sambil coba nendang gitu. Untung dia mau lompat. Ya Wah, Allah. baik banget bener. Aduh, Baik Starcis banget. ternyata. Wow, benar-benar ya. Kamu sangat berjasa untuk Alia. Best friend saya itu. Best friend ya, Best friend saya Starcis itu. kamu ya. Nah, saya jatuhnya setelah finish. Setelah finish baru tidak jatuh. apa-apa. Nah, yang capek itu saya ngecengkram kudanya itu. Iya dong, jadinya. Capek. Secara kakinya dua-dua kan udah lepas kan. Iya, pijakan udah lepas. Pijakannya udah lepas ya ampun. Capek, sudah capek lah jatuh. Akhirnya udah nih. Jatuh. Nah, Yang penting udah final. udah final. Dan sudah dapat juara, ya kan? Ya ampun, berarti memang tetap apapun ceritanya balik lagi itu semua bisa kamu lewati karena memang kamu punya skill. Benar gak sih? Ibu bilang seperti itu. Selain laki ya, selain keberuntungan hoki gitu. Oke. Dan kamu juga punya skill. Kebayang dong kalau seandainya kamu nggak punya skill, nggak bakal ngerti. nggak akan bisa ngerti, akhirnya bisa si kudanya tuh ngerti paham bahwa oh ini harus loncat gitu kan? Nggak mungkin. Ya, selain dia punya chemistry yang kuat, bukan lagi ya, best friend kalau katanya tadi ya. Luar biasa. Aduh, gimana sih caranya agar bisa berkuda? Caranya gimana tuh maksudnya tuh? Ikut latihan aja ya kan? Iya, Nggak bisa aja. dijelasin sama si kakaknya. Gimana caranya bisa berkuda? Kamu latihan, kamu bonding sama kudanya dan lain sebagainya sampai akhirnya kamu bisa ya. Karena nggak bisa dijelaskan di sini, harus dipraktekin ya, guys ya. Tuh. Tapi nggak cukup. Aduh, oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara bangun kepercayaan antara kamu dan kuda? Tadi sudah dibilang ya. Bondingnya harus bagaimana sudah dikasih tahu tadi. Dia ngasih sogokan ya pokoknya. Iya, menemani jalan-jalan layaknya wanita. Dan secara Starcis itu kan perempuan juga. Disuapin, ya kan? Disuapin wortel ketika itu diajak jalan-jalan. Ulala, bukan lagi ya. Oke. Nah,
Nah, kalau ngomongin soal rating nih Kak, katanya dari 1 sampai 10 seberapa akrab sih Kakak sama kudanya? Saya ambil 9 aja deh. 9, ya nggak mau bilang 10 Gak juga mau ya? bilang 10 soalnya gak tau kenapa kudanya nih kalau saya dekat itu dia masih suka mundur gitu. Oke. Tapi kalau saya masuk kandang dia dan saya duduk gitu jongkok main HP deket sendiri. Kalau dia mendekat, kok nyelekin aku sih? Iya kan, layaknya perempuan ketika lagi bareng gitu kan, dia main handphone, udah langsung ngambek ya, gitu ya. Oke, jadi kalau dibilang seberapa akrab dari rating itu 9 ya. Nah, karena kan ada kalanya dia kan manusia ya, itu kuda gitu. Ada kalanya dia pengen main handphone, ketika main handphone si kudanya mendekat dong kayak, apa sih, perhatiin aku dong, atau sadis kan ya. Jangan handphone aja begitu ya. Mulai berkuda dari umur berapa? SMP kan ya? SMP berapa ya? Berapa 17, 43, 14. Saya 14, 15? tembak 14 aja deh. 14 ya, 14 tahun. Bonding sama kudanya menantang nggak sih Kak? Menantang? Enggak, untungnya enggak. Dia Enggak ya? kalem nih. Nah itu, dia karena dia betina, kemudian dia sudah dilatih secara militer kayaknya, jadi terbiasa disiplin dan patuh gitulah ya bisa dibilang ya. Alhamdulillahnya langsung cocok juga sama si Alinya. Ali PDKT-nya bagus gitu ya. PDKT yang berkudanya sama si Starcis namanya tuh bagus ya PDKT-nya ya. Oke, jadi kalau dibilang menantang enggak. Untuk yang ini. Untuk yang ini. Nggak tahu kalau kuda yang lain kan. Nggak tahu. Nggak tahu karena kemarin si Raifa juga bilangnya gitu. Ada yang kalau ketika enak banget bondingnya gitu. Ketika sulit sampai 6 bulan tuh ada ya. Wow. Ngeri nggak tuh? Awal takut nggak Kak buat berkuda? Awal-awal takut biasa pasti aja, ya. biasa aja karena tapi bukan awal-awal sih. Mungkin pertemuan ketiga. Oke, Karena pertemuan ketiga. pertemuan kedua kita tuh kan ya belajar apa namanya jongkok-jongkoknya itu ya. Itu ya di tempat duduk ya ada yang pegangan besi, udah tinggal pegangan di situ aja gitu. Oh, Biasa oke. aja gitu ya. Latihan. Latihan. Yang ketiga nggak ada besinya lagi, bukannya pakai tali. Jadinya pakai tali kan itu yang sulit. Udah apa ngeri jatuh. Cuman setelah itu wah gampang banget. Justru tali ini lebih gampang daripada pakai besi. Pakai besi. Oh, kamu pakai ini dong, pakai sarung tangan ya? Pakai sarung tangan. Iya, karena kan tali ngeri nggak sih kalau tali ya? Iya. Jadi kalau dia bilang takut pasti awal-awalnya takut gitu kan. Kuda apapun ceritanya, meskipun dia hewan begitu kan, binatang, tapi kan gede gitu kan, bisa dibilang gitu kan, besar dari kita, tinggi gitu. Gimana nggak ngeri, ditendangnya kan gawat kita Iya pasti awal-awalnya takut ya, apalagi pas latihannya ada beberapa tahapan tadi sampai akhirnya ke tali ya, megang tali begitu. Niat pertama untuk masuk ke dunia berkuda itu gimana? Bagaimana? Niat pertama untuk masuk ke dunia berkuda itu apa? Niat pertamanya cuma iseng tadi. Disuruh sama ibu ya. Iseng disuruh ibu, yuk coba-coba yuk, karena ibunya suka berkuda gitu kan. Akhirnya dia mikir kayak, ya udah dia olahraga kan udah nggak pernah, kesini aja gitu. Karena dia tahu kalau berkuda itu juga olahraga kardio juga guys ya. Oke, ikut berkuda kayak gini emang karena hobi atau tuntutan orang tua? Tadi udah dibilang. Udah dibilang. Berawal dari tuntutan orang tua. Sebenarnya bukan tuntutan ya, ngajak doang. Ya ngajak aja. Ngajak doang. Kalau tuntutannya, bang atau dek kamu harus ikut. Pokoknya kamu harus ikut kejuaraan nasional, wah dan lain sebagainya. Sebegitunya dituntut. Tapi ini enggak, ibunya cuma mengajak doang. Mau nggak ikut berkuda sama kayak ibu gitu. Dan ternyata ya udah deh, cuma coba-coba nih iseng-iseng. Akhirnya berhadiah isengnya gitu kan. Karena ujung-ujungnya dia jadi suka, jadi hobi. Bener nggak sih? Jadi hobi. Ya kan? Berawal dari coba-coba, akhirnya jadi hobi ya, dan menghasilkan duit. Oh bukan lagi ya. Boleh dong ceritain gimana awalnya jadi tertarik dengan berkuda? Ya tertarik Awalnya ya. akhirnya jadi tertarik sama berkuda. Itu tadi berawalnya ya dia awalnya sebenarnya nggak tertarik, cuman ngikutin doang sampai akhirnya kamu akhirnya tertarik itu. Oh, gua bisa disitu. Apa yang buat kamu akhirnya tertarik? Bisa saya ceritain lebih spesifik sih. Dulu itu ada kuda namanya nih Oreo nih. Oreo ini tuh udah nih sedikit nakal, pada kutip nakal Oke. ya. Oreo kayaknya cowok ya? Jantan, betina Nah, juga. Cowok cewek ya? Ya udah dijual. Kayaknya kalau dari namanya Oreo cowok sih. jantan alasannya. sih ya. Nah, Agak jadi sedikit karena dia nakal. nih agak nakal sedikit, saya dulu tuh juga disuruh naik ke dia, jadi saya mulai tertantang dan tertarik. Nah, udah akhirnya setelah kuda itu dijual ada lagi kuda lain. Namanya saya lupa gitu. Pokoknya kudanya juga sama-sama menantang Sama kayak si gitu. Oreo. Kuda itu tuh apa ya? Jadi justru karena kuda itu sedikit nakal terus menantang, itu yang buat kamu jadi tertarik.
gitu. Jadi kamu perempuan harus harus menantang. Gimana sih bahasanya ya? Sehingga Ali tertarik ya. Jangan kalah sama kuda kan begitu ya. Jadi justru malah kalau kudanya itu nakal, jadi dia tertantang lah untuk jadinya tertarik sama si kuda ya. Tapi untuk latihan aja. Untuk latihan loh, bukan tertarik bener. Hei, dia masih normal astaga. Kok Masih bisa normal, jadi ya. tertarik ya? Maksudnya tertarik untuk akhirnya mau bekerja sama dalam perlombaan dan lain sebagainya ya, gitu ya. Ya, Benar ya? Oke, gimana caranya tadi udah tertarik dengan berkuda sudah dijelaskan ya. Justru dengan si kudanya nakal, menantang itu yang membuat dia jadinya tertarik ya. Gimana sih biar bisa seimbang naikin kuda? dia bisa seimbang naikin kuda. Ini kalau misalkan sebelum berkuda, saya saranin latihan kaki dulu dah. Asli dah latihan kaki. Dan kalau udah latihan berkuda, Oke. antara sering latihan berkuda ya sama tapi tetap latihan kaki juga. Karena menurut saya paling banyak main itu di kaki. tetap Karena ya. selain kaki ujung kita nendang, kaki paha kita nih betis harus ngecekam kudanya tadi. Oke. Tangan itu cuman kalau menurut saya cuman dua, ngendaliin sama nyabet. Udah, itu aja. Tetap ya ngendalin sama jabat. Oh berarti kamu tetap megang ini ya, megang apa tuh namanya itu? Sabetan itu apa sih namanya? Cambuknya. Whip. Whip. Oh, oke. Itulah namanya. Saya juga nggak paham, tapi yang jelas berarti yang satu pegang kendali, yang satu pegang whip itu. Dua-duanya pegang kendali. Pegang Jadi kendali, kayak megang ya Dua-duanya dipegang ya berarti ya. Dua-duanya Si whipnya juga dipegang. dipegang, itunya dipegang. Oh, oke. Jadi ketika harus mencambuk ya cambuk gitu Cambuk, ya. gitu. Oke, supaya dia jalannya lebih kencang atau gimana gitu ya. tergantung kuda juga. Nah, jadi kalau biar seimbang tadi kekuatan kaki. Kekuatan kaki main, Kekuatan benar-benar kaki. main. So kita pengen bertanya nih, kalau memang kekuatan kaki sebelum akhirnya kamu olahraga berkuda lah ya bisa dibilang gitu. Pemanasan apa yang kamu lakukan? Tahan dulu. Iya. Pemanasan. Nanti kita bakalan ngobrol lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya juga. Pemanasan apa yang kamu lakukan sampai akhirnya kaki kamu bisa kuat, kemudian bisa mengendarai si kuda ya, mau itu siapa tadi namanya? Starcis ya, Oreo dan lain sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami. Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Cemara menyerang sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di
sebelum pada akhirnya kita menyerah. Hanya menunda kekalahan tanpa terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Sebelum pada akhirnya kita ujian ma ini hari la berubah galong mainan lama mulai dilupakan. Dulu main caing tam-tam buku pengalung-alung mah ini hari main Mobile Legend. Dulu main caing tam-tam buku pengalung-alung mah ini hari main Mobile Legend. Seleret tanggal 5 patah kuning patah paku tarik dinding tanggal 1. Tantan buku seleret tanggal 5 patah kuning patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main jaing-king tam-tam buku pengalung-alung mah ini hari main Mobile Legend. Dulu main jaing-king tam-tam buku pengalung-alung mah ini hari main Mobile Legend. Bener-bener anak zaman sekarang ya. Kalau dulu sih zaman-zamannya ibu tuh masih mainin namanya caingkling ya. Terus orean bahasa Palembang ya. Ada caingkling, ada orean. Kalau sekarang main Mobile Legend katanya gitu ya. Oke, ngomongin soal tadi olahraga ya. Olahraga apa yang kamu lakukan sebagai pemanasan sebelum si kuda ini tadi kamu tunggangi lah bisa gitu. Ini maksudnya tuh sebelum latihan harian atau Mau harian ataupun lomba, samakah itu? Jujur saya nggak pemanas. Nggak ada pemanasan? Seriously? Serius. Jadi langsung aja, masa sih kamu nggak salah urat, salah otot, salah apa gitu nggak? Nggak keselio juga nggak? Enggak. Jadi sebenarnya jangan ditiru ya untuk orang lain. Jangan Tapi ditiru. harusnya ada ya, harusnya ada pemanasan. Harusnya ada. Karena kan kekuatan kaki tadi kamu bilang. Betul. Apakah harus lari dulu dia atau apa gitu? Oh enggak. Enggak ya, enggak harus kayak gitu ya. Cuma pemanasan kayak sebelum Peregangan berarti. Peregangan. Oh. Tapi kalau ngomongin olahraga nih,
lari ya memang ya, kalau Selain ada ngelatih- hubungan itu lari, hubungan dengan berkuda ini tadi. selain ngelatih kaki, ngelatih jantung, pas Oke. sama berkuda Pas gitu. banget sama berkuda itu Jantung ya. kemain. Harusnya begitu ya, tapi Ali tidak melakukan itu. Jangan ditiru. Jangan ya. ditiru. Jangan ditiru. Meskipun dia juara 2 tingkat nasional, tetap ya. Saya masih lari kok, saya masih lari dari kenyataan ya. Aduh, sedih. Enggak ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan kamu dan tim dalam mengikuti lomba? Persiapan ya, sebenarnya ada banyak ya. Cuman kalau misalkan persiapan ya 2 minggu sebelum lomba kami benar-benar latihan setiap hari, nggak ada kosong meskipun hujan masih latihan. Latihannya tuh seperti biasa, canter ya, lari istilahnya, Yeah. canter, jongkok, lompat dan lain-lain. Ada bouncing juga, Oh, bouncing berarti tuh. itu dong masuk latihan tadi. Aduh, kamu mah. Oh, gitu ya. Lari, Oh, aturan gitu ya. lompat-lompat itu yang dimaksud Oh, kamu gitu tuh yang itu. dimaksud. Aduh. Berarti kan kamu nggak males dong, berarti kamu lakukan kan? Iya, Oke. itu harus itu. Harus dong. Harus Kalau itu. enggak kan bisa salah urat, salah otot, salah semuanya deh pokoknya ya. terus. Ada latihan. Saya lupa. Sebenarnya saya minta maaf dulu untuk semuanya karena saya lupa kalau istilah-istilah berkuda saya benar-benar nggak Istilahnya tahu. ya, lupa. Jadi saya pakai bahasa manusia aja pokoknya. Bahasa manusia jangan bahasa kuda ya. Jadi adalah latihan kita lompat rintangan, cuman tidak sebanyak seperti lomba, Oh, dengan alasan untuk menjaga stamina kuda dan menghindari cedera. Oh, ada alasan seperti itu. Oke. Jadi latihannya cuma 5 rintangan, itu udah paling banyak 5 rintangan itu. Oke. Dan ya kita muter-muter latihan lompat-lompat dan diajarin juga nih, kalau misalkan udah mau lompat, lihat ke depan nih, lihat ke depan. Pas sudah turun, jangan lihat ke belakang lagi. Jatuh nggak jatuh terserah. Pokoknya udah fokus ke rintangan selanjutnya. Biar fokus. Gitu. Oke, itu sebagai kunci apa ya istilahnya tuh, kayak rahasianya ya, rahasianya dikasih tahu nih. Tekniknya tuh harus seperti itu. Tekniknya Kalau juga. sudah lihat ke depan, jangan lihat lagi ke belakang. Sama kayak masa lalu ya, nggak usah diinget-inget ya kan? Bener ya? Nah, iya. Dilupain aja, udah tinggalkan dan move on. Lihat ke depan aja. Wah, cakep. Lihat ke depan ya, bukan ke bawah. Bukan ke bawah ya, ke bawah juga jangan. Ke bawah ngelihat apa, kamu nyari duit yang hilang gitu kan? Tuh ada yang jatuh gitu kan, enggak ya? Oke, apa nama kuda yang sering kakak pakai tadi sudah dibilang ya, Starcheese. Dan tadi by the way kata Ali di belakang tadi ngomong, aduh saya rindu sama Starcheese, terutama sama pelatih ya. Iya. Siapa namanya? Pak Ci. Pak Ci, Pak Ci Pak Ci. panggilannya. Dia Jadi, Bapak. iya, jadi ternyata si Pak Ci ini ketika latihan katanya militer banget, tapi pada saat di luar, jadi beda orang, baik banget Soft katanya. spoken banget. Oh, soft spoken banget. Padahal pada saat latihan, wah, ala militer tahu sendiri lah ya. Soalnya orang Bandung lah. Ya, aku mah ada ramah gitu kan ya. Aduh, dan yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, termotivasi dari apa sih sehingga menjadi atlet berkuda? Kalau motivasinya dari apa? Motivasinya kayaknya nggak ada motivasi sih. Ada Ini tujuan. orang pasrah banget sih. Gak ada motivasi tapi ada tujuan. Hanya Oke. ada tujuan aja karena menurut saya berkuda ini kan hitungnya olahraga mahal nih gitu. Daripada Iya, saya banyak yang bilang gitu, olahraga mahal kan Hmm. berkuda nih. daripada saya cuma latihan lompat-lompat, ya udah mending saya coba manfaatin dengan ikut lomba, siapa Iya. tahu menang. Iya, Udah tuh. menang, mantap. Hadiahnya juga lebih besar berarti ya, karena kan memang nggak ada uangnya. Oke, dikasih tahu dong sama dia. Jadi medali aja ya. Padahal ini berkuda tuh mahal loh, tapi nggak ada. Kayaknya udah nggak lupakan ya. Oke, jadi bukan termotivasi, cuman karena tujuannya aja gitu. Dia mikir ikut berkuda sudah mahal, masa ia harus disia-siakan? Ikut lomba dong, tunjukin bakatnya gitu kan ya. Oke, setelah ini kita bakal ke closing statement. Kita akan mendengarkan apalagi yang Ali pengen tuju setelah ini. Kemudian kasih dong quotes of the day untuk adik-adiknya. Kan adik-adik dong, ngomongnya kelas 12. Adik-adiknya yang mungkin pengen juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kamu sudah rasakan saat ini, meskipun iseng-iseng berhadiah tadi ya. So jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi saat lagi. Masih akan terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Lalang pandu, melalang pandu, hingga di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Itenuka padi talang di tanah warisan Buya. Besar kecil tua muda, ladas nian ke ume kalah.
sambil belinjangan. Ujang gadis ribang bertembang, nugal mene sambil belinjangan. Galang pandu belalang pandu, ingat di batang kedua. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Tenuga padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tua muda, ladas nian ke ume talang. Ujang gadis ribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Ujang gadis ribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Tenuga padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tua muda, ladas nian ke ume talang. Ujang gadis ribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Ujang gadis ribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terletak luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbenam luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa, dengan doa dan usaha bersama. Bangkitlah jadi sinar dunia, Indonesia jaya selamanya. Oke, kita kembali lagi bersama Duta Jatuh Satu. Jadi kebongkar ya. Jadi tadi pas Sofir kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia ini Duta Jatuh Satu. Kenapa begitu? Berapa kali ikut perlombaan maupun latihan ya,
Selalu jatuh 1 kali ya. Oh kalau latihan bagus Baru sering. Oh justru latihan bagus ya. Tuh ya bisa ya. Ketika lomba justru malahan jatuh 1 kali. Makanya Duta jatuh rintangan 1. Nah gitu ya. Dan itu yang membuat dia akhirnya juara 2. Padahal kalau dia nggak jatuh, speednya dia menang dan dia nggak jatuh dia juara 1. Tapi ya sudah lah, itu juga udah keren banget tingkat nasional apalagi ya. Sudahlah. Ibu tolong ganti ya Bu ya, jangan bilang Duta jatuh lagi. Takutnya nanti anaknya nggak berkembang deh jadi juara 1 ya. Nggak apa-apa sih, supaya kamunya semangat mungkin maksudnya Ibu ya. Biar nggak jatuh-jatuh lagi ya nak, begitu mungkin kali ya. Siap. Oke, nggak terasa kita sudah berada di penghujung programnya dan kita akan dengarkan closing statement dari Ali nih. Ali, apalagi sih yang mau kamu capai setelah ini? Untuk fokus saya tuh sekarang pengen keluar di luar negeri ya, dengan Kuliah di luar negeri. dengan ambil beasiswa dengan prestasi saya yang berkuda ini gitu. Oke, dengan prestasi berkuda. Jurusan saya agak jauh ya. Agak nyeleneh ya? Agak nyeleneh. Apa tuh? Saya mau ngambilnya tuh ini computer science gitu. Mas saya Secara berkuda. anak ICT ya, tapi dia berkuda Dia berkuda gitu. Bisa nggak itu kira-kira? Harusnya bisa aja sih. Harusnya bisa aja. Nah, untuk negara Kan 2 hal yang berbeda itu. tapi kan bisa buat nge-apply beasiswanya. Harusnya bisa Iya dong. makanya mau bilang harusnya bisa. Harusnya bisa. Meskipun 2 hal yang berbeda tapi kan harusnya bisa dong. Udah ya kan? bisa. Untuk negara yang saya tuju antara 2 sih. Kalau enggak Cina itu sama Australia. Sama Australia. Iya. Ajak aku. Tolong ya berprestasi ya, tolong ya. Oke, bismillah ya, mudah-mudahan Ali bisa mencapai apa yang dia inginkan, pengen kuliah di luar negeri. Ngambilnya apa tadi? Computer Science, meskipun dia adalah atlet berkuda ya. Karena dia menggunakan prestasinya tadi ya, beasiswa itu tadi ya. Amin, kita doakan berhasil di antara 2 negara tadi, antara Cina atau Australia. Lebih berat yang mana tadi? Lebih berat Cina ya, Cina dong. Ya, jelas dong kalau itu Cina. ya. Kan lagi susah sekali itu ya. Tapi mudah-mudahan benar-benar berhasil. Amin, doakan sama-sama ya. Dan yang terakhir quotes of the day, atau mungkin bisa semangatin lah adik-adiknya yang mungkin pengen juga nih, apalagi kan kayak dia pengen kuliah di luar negeri dengan prestasinya tuh, siapa sih nggak pengen nah gitu loh. Jadi apa yang harus mereka lakukan atau adik-adiknya lakukan supaya bisa seperti kakaknya ini loh, Kak Ali? Untuk quotes saya mohon maaf ya nggak ada teman-teman, cuman saya adanya pelajaran hidup ya, pelajaran hidup siap. Kalau ada kesempatan ambil aja semuanya. Jadi ya setelah saya 17 tahun hidup di dunia ini, saya sadar bahwa setiap kesempatan tuh harus diambil. Ini bukan omong kosong bener, tapi beneran semua kesempatan tuh diambil. Soalnya berkuda kemarin yang saya ke lomba itu, saya tuh cuma ditawarin, nggak disuruh, nggak dipaksa. Saya ngambil sendiri, bener-bener keinginan sendiri. Ada tawaran langsung diambil. Akhirnya apa? Menang, walaupun awalnya ragu. Sama juga pas lomba internal, saya diajak aja, Bu. Ini apa ibu saya ngomong gitu. Nah, ikut lomba gitu biar bisa biar jago gitu kan. Ya udah, ditawarin aja, nggak dipaksa, nggak disuruh. Oke. Saya pengen tuh, saya ambil. Oke. Semuanya benar-benar saya ambil sendiri. Awal buku udah juga kalau kalian ingat tadi saya ngomong, cuma ditawarin aja, saya ambil sendiri lagi. Akhirnya apa? Saya bisa menang, seenggaknya walaupun cuma juara 2. Wah, itu kuncinya. Jadi harus berani mencoba. Ambil semua kesempatan. Ambil semua kesempatan. Berani mencoba dan ambil semua kesempatan. Ya, kita nggak tahu kapan kamu beruntung, ya kan? Jadi semua kesempatan itu ambil. Jangan cuma sekedar berani mencoba doang, tapi setelah berani mencoba kamu harus ambil kesempatan itu. Bukan lagi ya. Quotes of the day-nya keren. Kalau menurut saya sih itu quotes of the day sih, karena penyemangat ya bagi adik-adik semuanya ya. Ya, ingat ya, ambil kesempatan itu apapun itu, apalagi itu sesuai dengan passionnya kamu, kenapa tidak? Gas. Ya kan? Oke, thank you Ali. Terima kasih banyak ya. Untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk ceritanya yang seru banget ya. Aduh, kalau ada startis lebih seru kayaknya ya. Jadi duduk di sini nih. Iya ya, diem deh bakalan. Aduh, lucu deh. Oke deh, bersama dengan atlet berkuda kita, dan sudah kita dengarkan bersama seperti apa ceritanya, pengalaman serunya, ilmunya ya. Semoga bermanfaat untuk semua Six Fans dimanapun berada. Sampai di sini talk show ruang kita, ruangnya para juara edisi Senin awal pekan 9 Februari 2026. Dan pastinya Senin, Rabu, Jumat kamu bisa mendengarkan talk show ruang kita, ruangnya para juara setiap jam 10 biasanya ya. Hari ini doang yang beda ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami hanya di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Bye-bye. Bye. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all.
Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Let go of the grudges, the anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.